Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oh ya, ini adalah belanjaan mingguan aku atau bahkan bisa lebih dari 1 minggu ya. Jadi ini apa aja sih sayur-sayuran dan lauknya yang aku beli? Kita lihat yuk guys. Ya guys, tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Sebenarnya aku kan mau beli sayur mayur ini kan nggak mau di pasar ya, karena lagi kondisi seperti ini. Jadi aku belanja di supermarket. Tapi setelah aku belanja di supermarket, kebetulan aku kan mau ke rumah ibuku, nggak taunya di situ ada tukang sayur. Jadi kemudian aku ada penambahan beli di tukang sayur. Jadi guys, bahan-bahan ini yang untuk aku makan 1 minggu atau lebih itu ada sebagian yang aku beli di supermarket dan ada sebagian juga yang aku beli dari tukang sayur. Kita lihat yuk. Ini barang-barang yang aku beli di supermarket. Aku ada beli wortel itu 3 buah, harganya sekitar 4.500. Untuk 1 kilonya itu 18.000. Setelah itu aku ada beli bayam, ini aku beli 3.250. Untuk 1 kilonya 16.250. Setelah itu aku ada beli kacang panjang, ini aku beli 4.000. Untuk 1 kilonya sekitar 22.500. Dan ini aku ada beli pakcoy, itu harganya 3.100. Untuk 1 kilonya itu 12.500. Ini aku ada beli caisim, itu harganya 2.600. Untuk 1 kilonya itu 11.875. Setelah itu aku ada beli kembang kol, ini aku beli 16.250. Untuk 1 kilonya harganya 31.250. Dan ini aku ada beli ketimun, ini satu packnya isi 3, masing-masing harganya 9.500. Ini aku beli 2 pack, jadi isinya 6 buah. Kemudian aku ada beli labu siam. Ini labu siam ini harganya per buah ya teman-teman. Aku beli 2.750. Dan ini aku ada beli pir singo, itu harganya 2 biji 18.300. Untuk 1 kilonya itu 27.000. Ini aku beli telur, itu harganya 28.400. Ini untuk 1 kilonya 24.450. Jadi ini 1 kilo lebih ya aku belinya teman-teman. Nah sekarang ini aku beli sayur-sayuran yang aku beli dari tukang sayur. Ini aku ada beli toge, ini aku beli harganya 3.000. Setelah itu aku beli tempe, ini harganya 5.000. Sebetulnya aku suka tempe yang dari daun, cuman tadi tidak ada di tukang sayur, jadi terpaksa aku beli yang pakai plastik. Nah ini aku beli juga kol setengah, itu harganya 5.000. Kemudian ini aku beli sayur asem, ini harganya juga 5.000. Ini aku ada beli kulit lumpia, itu harganya 2.000, isinya sekitar 9 atau 10 lembar. Kemudian ini aku ada beli tahu yang sudah digoreng, itu satu plastik isinya 10, ini aku beli harganya 5.000.
Dan ini aku beli jeruk limo, itu isinya 6, ini sekitar 3.000. Dan ini aku ada beli ikan cuek ya teman-teman, satu keranjangnya 5.000, aku beli 2. Alhamdulillah, tadi juga aku dikasih beras sama abangku, ini yang isi 5 kilo ya teman-teman. Nah teman-teman, kebetulan di rumah ibuku itu ada pohon pepaya, jadi aku petik daunnya. Kebetulan pepayanya belum berbuah, jadi daunnya aku petik. Aku sepetik-petiknya aja ya teman-teman, jadi sebanyak ini, nggak apa-apa ya. Nah, ini dia teman-teman belanjaan aku yang aku beli sebagian dari supermarket dan sebagian dari tukang sayur. Ya, dan sebagian lagi itu kayak daun pepaya aku metik di rumah ibuku serta beras yang dikasih sama abangku. Ini dia kebutuhan atau belanja mingguan aku hari ini. Teman-teman, untuk belanjaan mingguan aku kebanyakan aku beli sayur-sayuran ya, karena di kulkas itu aku masih ada stok ayam, terus ada sarden, ada juga kornet. Jadi masih ada beberapa lauk. Jadi ini makanya belanja mingguan ini aku perbanyak untuk membeli sayur-sayuran. Sekarang aku mau masukin ke dalam kontainer ya teman-teman. Ini aku masukin ketimunnya di dalam kontainer. Aku sayur-sayuran ini sebelumnya nggak ada yang aku cuci ya teman-teman ya. Jadi semuanya aku masukin ke dalam kontainer. Untuk sayur asem ini karena di dalam plastik tadi aku belinya, jadi ada sebagian yang tidak bagus. Nah, ini aku pilih-pilih yang bagus-bagus, aku masukin ke dalam kontainer, dan yang nggak bagus itu aku buang-buang teman-teman. Jadi ini untuk sayur-sayuran yang aku masukin ke kontainer, aku nggak ada yang dicuci ya teman-teman, karena kalau basah dikhawatirkan nanti takut cepet busuknya. Jadi aku nggak cuci. Bismillah ya teman-teman ya, mudah-mudahan nggak ada virus-virus yang menempel di sini. Oke. Nah, ini dia sayur asem yang udah aku pilih-pilih. Jadi ada sebagian yang tidak bagus, jadi aku buang. Dan untuk kembang kolnya ini aku buka terlebih dahulu plastiknya. Aku buka plastiknya karena kan ini aku beli di supermarket. Jadi kebanyakan kalau di supermarket itu udah di plastik-plastik seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk batangnya aku buang. Karena ini aku mau masukin ke dalam kontainer, jadi batang-batangnya itu aku buang supaya tidak terlalu besar. Nah, setelah itu aku akan potong-potong ya teman-teman ya, karena ini kontainer aku nggak terlalu besar, jadi aku sesuaikan aja potongannya. Kalau kontainernya kecil, aku potongnya kecil-kecil, tapi kalau kontainernya agak besar mungkin aku nggak potong. Tapi berhubung ini kontainernya kecil, jadi aku akan potong kecil-kecil supaya bisa masuk semuanya ke dalam satu kontainer ini ya teman-teman. Nah, ini dia yang sudah aku potong-potong. Ini aku potong kecil-kecil supaya muat aku tutupnya. Ini untuk kolnya ada di bagian luar yang tidak bagus, maka aku akan membuangnya. Pokoknya kalau ada bagian yang nggak bagus itu biasanya aku buang-buangin. Setelah itu aku akan masukkan ke dalam wadah kontainer seperti ini.
Ini adalah labu siam yang sudah diplastikin, aku beli di supermarket tadi. Jadi plastiknya aku buka, terus aku masukkan ke dalam kontainer. Berhubung ini kontainernya lumayan agak besar, jadi aku campurin aja sama wortel yang aku beli di supermarket tadi juga ya teman-teman. Jadi ini labu sama wortelnya aku campur ke dalam satu kontainer. Nah, kemudian ada tahu yang aku beli. Ini biasanya tahu yang berwarna coklat, biasanya tahu yang sudah digoreng ya, teman-teman. Jadi ini semuanya aku masukkan tahu-tahunya ke dalam kontainer. Setelah itu, supaya lebih awet, aku akan isi dengan air. Jadi supaya dia awet dan tahan lama serta tidak berbau dan berlendir, aku isi dengan air. Setelah itu aku akan masukkan cesim. Ini cesimnya nggak aku potong tapi aku taruh nggak muat ya teman-teman ya. Jadi aku potong di bagian ujungnya aja supaya untuk masuk ke dalam wadahnya itu muat. Jadi aku potong sedikit di bagian ujung. Ini untuk pokcainya, jadi di bagian bonggol ya atau pantatnya itu aku potong. Karena di bagian itu kadang-kadang suka ada ulet atau tanah atau kotor-kotoran. Jadi ini aku buang di bagian bonggolnya. Terus aku masukkan ke dalam kontainer. Nah, itu ini ada bayam, aku potong. Aduh, ini aku kena pisau ya teman-teman. Jadi lumayan sakit, lumayan dalam. Tapi ini sudah aku potong. Nah, ini ada kacang panjang dan jari aku yang sudah aku kasih tentoplas ya teman-teman ya. Tadi pas motong bayam itu jariku kena kepotong. Nah, untuk kacang panjangnya ini, untuk bagian ujung-ujungnya itu aku gunting aja deh. Takut kena pisau lagi, jadi aku gunting. Tapi nggak aku potong kecil-kecil ya kacang panjangnya. Jadi aku gunting di bagian ujungnya aja. Setelah itu aku puter-puter, aku masukin ke dalam kontainer secukupnya aja. Dan ini sekarang aku mau masukin toge. Ini togenya aku masukin ke dalam kontainer yang agak tinggi. Jadi togenya itu aku masukin ke dalam kontainer seperti ini ya teman-teman. Setelah itu aku isi air, aku tuangin air. Ini supaya togenya dapat bertahan lebih lama. Kalau airnya sudah agak keruh, biasanya aku ganti terus aku isi dengan yang baru. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Aku isi dengan air togenya. Nah, ini ada tempe, aku masukin aja langsung ke dalam kontainer. Tapi sebelumnya aku lupa teman-teman, itu kan tempenya ada di dalam plastik ya. Jadi plastiknya ini aku robek atau aku gunting terlebih dahulu, aku lepaskan dari tempenya supaya tidak
terlalu lembab, takutnya nanti tempenya kurang bagus. Jadi aku buka plastiknya, terus aku taruh dalam kontainer. Biasanya kan aku pakai yang daun ya. Kalau daun aku bisa langsung masukin karena di ujung-ujungnya kan tidak tertutup. Nah, sekarang ini aku akan taruh ikan tongkol ya, ikan tongkol cuek ini ke dalam kontainer. Jadi keranjangnya itu aku nggak pakai ya teman-teman ya. Jadi aku masukin ke dalam kontainer seperti ini. Ups, ada yang ketinggalan satu. Aku taruh lagi ah. Dan ini ada kulit lumpia. Biasanya kulit lumpia itu aku masukkan ke dalam freezer, jadi ya nggak apa-apa pakai plastik. Ini ada jeruk limau. Untuk pepayanya akan aku petik yang muda-muda. Jadi kalau yang muda-muda itu teman-teman, biasanya kalau dari pucuknya itu 5 batang ke bawah itu masih muda. Tapi kalau kalau lebih dari 5 batang itu berarti sudah tua. Jadi 5 batang ke bawah itu yang aku petik karena masih muda. Ternyata daun pepaya itu juga banyak loh manfaatnya. Selain untuk mengobati demam berdarah, sebagai anti malaria, terus baik juga untuk pencernaan, serta bisa menurunkan kadar gula darah. Udah gitu, dia juga baik untuk hati. Terus juga daun pepaya ini bisa untuk menyembuhkan nyeri pada saat kita nih wanita-wanita yang sedang menstruasi. Nah, setelah itu manfaat yang lainnya, daun pepaya ini juga bisa mengobati masalah kulit. Karena daun pepaya ini banyak mengandung vitamin C dan A. Nah, udah gitu, karena dia banyak mengandung vitamin C dan A, jadi dia bisa untuk mengobati masalah kulit seperti jerawat atau bintik-bintik jerawat di wajah. Setelah itu, daun pepaya juga dapat meningkatkan pertumbuhan rambut, menghilangkan ketombe atau kotoran-kotoran yang ada di kepala, serta minyak yang berlebih. Dan manfaat yang lainnya itu, daun pepaya ini juga bisa mencegah kanker. Karena daun pepaya ini dia memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Jadi dia dapat menangkal radikal bebas sehingga dapat menurunkan resiko kanker. Dan manfaat yang lainnya juga, dia dapat mengontrol tekanan darah dan mengurangi tekanan darah tinggi. Serta dia dapat menghambat peradangan pada luka-luka kita. Nah, teman-teman, meskipun daun pepaya ini rasanya pahit di lidah, tapi jika dimakan itu banyak mengandung manfaat atau juga serta dia juga memiliki kandungan gizi yang sangat cukup. Jadi kalau menurut aku, meskipun daun pepaya ini pahit rasanya, tapi dia banyak manfaatnya. Kenapa nggak kita coba untuk diolah menjadi masakan yang bisa kita makan? Oke teman-teman, ini aku udah pilih-pilih ya yang muda-muda daunnya. Nah, ini dia teman-teman, sayur-sayuran sudah aku masukin ke dalam kontainer. Oh ya teman-teman, untuk sayur-sayuran yang di dalam kontainer ini aku tidak memakai alas apapun. Jadi setiap beberapa hari aku akan cek kalau ada kadar air, maka aku akan buang airnya dan aku tutup lagi supaya dia tetap mengering di dalam kulkas. Dan juga apabila kita taruh di wadah ini, kita akan membuat dia tahan lebih lama dan juga kulkas kita tidak berbau oleh aneka macam bau-bauan dari mereka. Oke teman-teman, sekarang aku masukin dulu ya mereka ke dalam kulkas. Ini dia belanjaan mingguan aku, sudah aku masukkan ke dalam chiller. Jadi sudah aku tata sedemikian rupa di dalam kontainer ya teman-teman. Jadi penataan aku sehari-hari itu kalau taruh makanan di dalam chiller seperti ini ya.
Kemudian untuk di freezernya ini aku masih ada stok ayam dan aku taruh aku taruh daun bawang juga di dalam freezer karena daun bawang cepet layu, jadi sebisa mungkin aku masukkan ke dalam freezer. Kemudian aku juga kembang kol itu aku masukkan ke dalam freezer. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Memasuki bulan suci Ramadan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya kepada teman-teman apabila di dalam pembuatan konten video aku tidak berkenan di hati teman-teman. Tapi terima kasih sekali lagi karena teman-teman sudah subscribe channel aku dan sudah setia menonton video-video dari aku. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya ya. Oke, see you on my next video. Bye-bye. Selamat menjalankan ibadah puasa.